Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, dengan dosen pengampu Bapak Tirta Adi Kusuma, Eskep Nurse MKep. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hambatan komunikasi pelayanan kesehatan dengan keluarga. Yang pertama, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nazma Nurfadilah Aliudin dengan NIM 2312367. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani dengan NIM 2309187. Perkenalkan, saya Siva Kholis Fadila dengan NIM 2310065. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan materi tentang pengertian perspektif, tren, dan isu yang akan dijelaskan langsung oleh Teh Novi Fitriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perspektif, tren, dan isu. Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek ataupun mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Next. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis tren dan isu komunikasi keperawatan. Yang pertama itu ada perawatan anak. Keperawatan anak adalah praktik keperawatan yang terlibat dalam perawatan kesehatan anak-anak sejak bayi hingga remaja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan membantu anak dalam mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal. Mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal sambil mengenali pengaruh keluarga terhadap kesejahteraan anak. Perawatan kesehatan anak modern berfokus pada rencana perawatan interdisipliner yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, perkembangan, pendidikan, spiritual, dan psikososial anak. Terima kasih untuk Tenovi. Selanjutnya, materi perawatan remaja dan dewasa sendiri akan dipaparkan langsung oleh saya. Perawatan remaja dan dewasa. Remaja memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap kesehatan mereka, khususnya mengenai pengambilan keputusan kesehatan untuk perilaku gaya hidup sendiri. Remaja mengidentifikasi keterlibatan pola hidup sehat secara pasif dan aktif serta beberapa faktor individu, misalnya orientasi masa depan, persepsi risiko, dan lingkungan, misalnya akses terhadap sumber daya dan informasi, media yang mempengaruhi penggunaan pola hidup dalam pengambil keputusan di bidang kesehatan. Lalu, ada perawatan lansia. Gangguan komunikasi disebabkan beragam kondisi, seperti penglihatan, pendengaran. Permasalahan dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Adapun 3 hambatan komunikasi dengan orang lanjut usia. Yang pertama, akomodasi yang berlebihan terhadap penuaan seringkali ditandai dengan penggunaan pola bicara khusus yang disebut percakapan bayi sekunder atau ucapan orang tua dalam interaksi antara orang dewasa muda dan orang dewasa yang lebih tua. Yang kedua, ada implikasi terhadap teknologi. Dan yang terakhir, ada pengambilan kata, kegagalan pengambilan kata, mengganggu percakapan, menghambat perintah, dan permintaan layanan. Dan bagi banyak orang lanjut usia, meningkatkan risiko demensia karena frekuensi dan kegigihan yang mengkhawatirkan. Selanjutnya, untuk materi hambatan komunikasi perawat dengan keluarga pasien akan dipaparkan langsung oleh Teh Syifa Kholis Fadilah.
Baik, selanjutnya adalah hambatan komunikasi perawat dan keluarga pasien. Yang pertama, keluarga sulit mengerti. Biasanya keluarga tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh perawat, maka perawat harus memberikan komunikasi yang efektif kepada keluarga agar keluarga dapat mengerti keadaan pasien sendiri. Yang kedua, pendidikan, sosial budaya, dan ketidaktahuan. Pendidikan yang berbeda atau sosial budaya dan ketidaktahuan keluarga pasien akan menghambat komunikasi antara perawat dan keluarga. Lalu yang ketiga ada keluarga yang kritis. Keluarga yang terlalu berlebihan dalam ikut campur atau terlalu banyak ikut campur akan menghambat komunikasi perawat dan keluarga. Lalu yang keempat, bukan keluarga inti dan tidak kooperatif. Keluarga seringkali melibatkan keluarga yang bukan keluarga inti, sehingga akan menambah permasalahan yang baru dalam komunikasi karena perawat harus menjelaskan ulang kembali kepada keluarga yang lainnya. Maka seharusnya keluarga bisa mengerti keadaan perawat sendiri dengan kooperatif seperti itu. Lalu selanjutnya upaya mengatasi hambatan tersebut yang pertama menggunakan bahasa yang dimengerti bersama. Jadi perawat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh keluarga, pasien dan juga perawatnya itu sendiri. Yang kedua, pendekatan secara personal. Perawat harus mendekatkan secara personal kepada keluarga agar keluarga dapat saling memahami dengan perawat. Lalu yang ketiga, memanggil anggota keluarga yang lain. Maksudnya adalah saat keluarga inti tidak dapat dihubungi, maka perawat harus menghubungi keluarga yang lain bersangkutan dengan pasien. Yang keempat, menggunakan media atau alat. Saat keluarga kurang memahami, kita bisa membantu dengan menggunakan media atau alat bantu lainnya agar keluarga lebih memahami tentang kondisi kesehatan pasien. Lalu yang kelima, membacakan hasil observasi. Perawat harus membacakan segala hasil observasi pasien kepada keluarga, jangan pernah ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Terima kasih untuk Tesiva. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.